Ya, jika melihat kronologi dan alur perjalanan proses pembelian lahan Yayasan Sumber Waras tadi, sebenarnya tidak ada yang spesial di dalamnya. Pembelian lahan tidak lebih dari sekedar persoalan jual beli biasa yang kemudian diwarnai persaingan tawar-menawar harga antara pengusaha kelas atas nasional dan Pemprov DKI Jakarta. Namun bisa jadi karena ada nama Ahok di dalamnya, membuat kasus ini melebar kemana-mana dan berkepanjangan dalam adu suara. Benarkah benang merah yang samar terlihat antara figur Ahok dan kontestasi menuju DKI 1 tahun depan yang membuat dimensi kasus ini begitu rumit dan menggurita kemana-mana. Kami akan mengulasnya malam ini langsung dengan Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Teja Negara. Selamat malam Pak Abraham, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Lalu kemudian ada pakar hukum atau praktisi hukum, akademisi hukum tata negara UGM, Refli Harun. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Lalu melalui sambungan satelit, Nasir Jamil dari gedung DPR RI. Kita akan bergabung dengan Pak Nasir Jamil nanti saat lagi. Kita masih terus upayakan untuk bergabung dengan Nasir Jamil karena memang pada hari ini begitu Bang Refli, DPR Komisi 3 Panja Penegakan Hukum begitu mendatangi langsung BPK untuk mengetahui dokumen BPK seperti apa tentang kasus Sumber Waras ini. Sebelumnya, sehari sebelumnya ada Wakil Ketua DPR yang juga langsung datang begitu ke Rumah Sakit Sumber Waras. Anda melihat bagaimana langkah yang diambil DPR RI ini sesuai dengan aturan main hukum tata negara kah, atau ini melebihi porsi atau tugas dari DPR RI itu sendiri? Iya, kalau kita bicara mengenai tugas DPR ya, tugas pengawasan, tugas budgeting, kemudian tugas legislasi ya, ini kita bisa anggap bahwa ini bagian dari pengawasan. Tetapi kan negara ini kan kita mengenal division of labor, pembagian tugas, pembagian kerja. Memang wilayah kerja DPR tidak ada yang menyangga bahwa DPR bisa melakukan pengawasan di seluruh area Republik Indonesia. Bisa, seluruhnya bisa ya? Iya, tetapi kan kita juga harus paham ini persoalan yang terkait dengan Pemprov DKI. Ya. Pemprov DKI itu kan partnernya, counterpart kerjanya adalah DPRD DKI. Nah, saya tidak tahu kenapa kemudian misalnya inisiatif itu tidak diambil oleh DPRD DKI. Apa karena DPRD DKI mati suri, atau kemudian tidak percaya diri karena kemudian ada anggotanya yang baru tertangkap tangan misalnya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kasus ini menjadi menarik, ya, menjadi perbincangan karena kemudian ada Ahok di dalamnya. Iya, dan kemudian kan kita tidak bisa menghindari bahwa ini bisa dispekulasikan terlibat juga dengan kontestasi politik 2017 ya, di mana kita tahu bahwa Ahok sekarang sudah maju melalui jalur independen atau perseorangan yang notabene tidak terlalu ada kaitannya sampai ke sana, bahkan Anda menilainya begitu. Secara spekulatif, saya mengatakan sulit untuk mengatakan tidak begitu. Apa sebenarnya yang disampaikan atau yang ingin diketahui Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ketika mendatangi Sumber Waras kemarin dan ditemui juga oleh Pak Abraham Teja? Nanti kita akan mengulasnya, Pak. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, simak jawaban dari Pak Abraham Teja saat lagi di CNN Indonesia Prime News. Baik, langsung saja saya minta Pak Abraham menjelaskan sebenarnya kemarin apa yang ingin diketahui oleh Wakil Ketua DPR RI yang datang ke Rumah Sakit Sumber Waras, Pak Abraham. Jadi kedatangan beliau sebetulnya tanpa ada pemberitahuan dahulu kepada kita beberapa hari sebelumnya, jadi dia boleh bilang mendadak. Dan kebetulan pada hari itu saya ada di Sumber Waras, jadi saya tunggu kedatangannya. Ketika protokolernya datang ya saya bertemu dengan protokolernya. Dan nggak lama kemudian Pak Fadlizon datang, dan ketika datang dia menanyakan bagaimana sih cerita awal terjadinya Rumah Sakit Sumber Waras itu sampai terjadi penjualan dengan Pemprov DKI. Nah, habis itu beliau melihat beberapa dokumen yang kami punya, dia ingin lihat, yaitu sertifikat, PBB, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu beliau minta ingin melihat gimana sih rumah sakit itu sebetulnya. Akhirnya ya di mana maksudnya? Bagaimana? Bagaimana rumah sakit itu sebetulnya. Nah, akhirnya saya menengamani beliau untuk keliling sampai ke belakang, dan saya kasih tahu mana batu Sumber Waras yang kita jual kepada DKI dan pada Sumber Waras yang akan kita kelola. Dan di dalam perjalanannya itu beliau mengatakan
bahwa sebetulnya beliau baru membayangkan bahwa rumah sakit itu sebetulnya sampai saat ini masih full operasional. Jadi dia kelihatannya tidak mengetahui atau kurang jelas. Beroperasional atau tidak begitu? Iya betul. Oke. Jadi dikira katanya ada hanya bangunan kosong. Tetapi setelah saya tunjukkan, beliau bilang, wah ini ternyata rumah sakit ini benar-benar masih full operasional. Hanya seperti itu? Dan beliau juga lihat juga ruang-ruang pasiennya. Oke. Ya kalau saya lihat sih kemarin beliau menanyakan tentang lokasi sebenarnya sumber waras ini ada di mana, menanyakan tidak? Iya, dia ditanya lokasinya, batasnya, dia tanya. Dan Anda jelaskan bahwa berada di? Ya, dia juga tanyakan masalah jalan itu, jalan Tomang Utara atau Kiatapa. Iya. Nah saya jelaskan, ya ini sertifikatnya, ini petanya. Dan dari data-data yang ada saya tunjukkan sertifikatnya adalah jalan Kiatapa. Oke. Terus surat ukur dari sertifikat itu juga mengatakan jalan Kiatapa. Ya. PBB-nya juga saya tunjukkan jalan Kiatapa. Apa responnya saat itu, Pak Abraham? Ya beliau tidak bicara apa-apa, cuma setuju dengan penjelasan Anda atau membantah bahwa sesuai pengamatan tidak demikian? Kalau beliau kelihatannya setelah melihat fakta yang ada, beliau lebih banyak diam. Lebih banyak diam saja ya, tidak menyatakan setuju atau tidak setuju ya? Tidak. Tetapi ketika diwawancari wartawan menyatakan harapan. tidak sesuai dengan harapan. Tetapi ketika diwawancara oleh wartawan menyatakan berbeda bahwa ternyata menurut Fadlizon bahwa ini adalah akses tidak memiliki pembelian lahan yang terkunci, tidak ada aksesnya. Tapi kita simak selengkapnya berikut ini. Tidak termasuk dari yang dijual kepada Pemprov. Jadi memang lahan yang dijual kepada Pemprov ini adalah lahan yang landlock atau lahan yang terkunci, tidak ada akses. Nah, tapi kan artinya kan di jalan dua. Dua, ini berbeda. Ini beda kepemilikan di sini. Jadi yang dibeli oleh Pemprov itu bukan yang di Jalan Kiatapa ini. Ini bukan milik Pemprov. Yang milik Pemprov itu dari gambar dan tadi yang ditunjukkan batas-batasnya itu yang masuk ke wilayah Tomang. Tapi kan balik lagi Pak, itu ada sertifikat Pak. Beda, dua sertifikat. Ada kamera Pak? Sama-sama sertifikat yang membuat bilang ada di Kiatapa. Ada kamera Pak? Enggak, Pemprov harusnya melakukan verifikasi. Pemprov harusnya melakukan verifikasi secara fisik. Baik, bagaimana Pak Abraham? Yang dibeli Pemprov itu bukan yang ada di Kiatapa begitu. Di saat bertemu dengan Anda menyatakan itu tidak? Dia cuma lihat petanya aja, dia tidak ada komentar apa-apa di dalam. Tapi ketika di depan beliau seperti ngomong itu ya saya nggak tahu. Tapi saya hanya membuktikan bahwa semua sertifikat, kita memiliki 2 bidang tanah, kita mempunyai 2 sertifikat. Sertifikat itu dua-duanya alamatnya di Jalan Kiatapa, dan itu sudah saya tunjukkan. Bahwa yang disampaikan tadi berbeda dong berarti ya? Disampaikan ada 2 sertifikat, itu yang betul, satu... 2 sertifikat. Tetapi kalau saya bilang... Yang dibeli Pemprov bukan di Jalan Kiatapa tadi? Nah kalau ternyata dengan kenyataan di sertifikatnya kan Jalan Kiatapa. Nah kalau beliau ambil kesimpulan lain? Ya saya nggak ngerti. Karena yang disampaikan oleh Fadlizon juga, yang kami kutip dari beberapa media, mengatakan bahwa inilah kelemahan Pemprov ketika membeli lahan ini tidak melakukan survei di lapangan begitu, bahwa sebenarnya tidak ada aksesnya, lahan yang terkunci tadi maksudnya seperti apa Pak Abraham? Anda setuju dengan pernyataan tadi? Kalau dikatakan terkunci saya rasa enggak ya, karena akses jalan banyak. Saat dibeli itu sudah ada aksesnya belum untuk Kiatapa? Sekarang sebetulnya itu akses masuk ya seperti sekarang ini apa adanya. Jadi hanya ada pintu depan itu yang kita masukkan, tapi kalau memang dia mau buka pintu, ada jalan 100 meter, memang ada jalan panjang itu dia bisa buka. Tetapi akses yang terjadi sekarang ini ya dari Jalan Kiatapa itu, yang tanah kita miliki sekarang ini. Tadi ada petanya kan juga pernah saya tunjukkan juga. Nah yang jadi masalah bagi saya adalah segala sesuatunya itu adalah bukti otentik kan. Sertifikat dokumen. Nah sertifikat itu yang kasih kepada kita adalah pemerintah, negara. Mau bagaimanapun kondisi lapangannya, maksudnya seperti itu. Mau bagaimanapun kondisi lapangannya, mau aksesnya terkunci yang tadi disebutkan Pak Fadli seperti itu, kalau dokumennya menyebut Kiatapa, ya Kiatapa aja begitu. Ya karena saya pikir bukti otentiknya bilang Jalan Kiatapa, masa kita bilang Jalan Tomang. Karena hukum itu yang dipegang begitu menurut Anda seperti itu. Baik, kita memang sedikit agak teknis soal ini, karena kita harus mengklarifikasi, dan Pak Abraham kebetulan bisa datang di studio malam ini, begitu. Kita harus klarifikasi banyak hal. Saya ingin sekarang ke Pak Nasir Jamil, karena sudah tersambung melalui sambungan satelit dari gedung DPR RI. Selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Pak Nasir,
Komisi 3 atau Panja Penegakan Hukum tadi dari bagian dari Komisi 3 ini tadi juga sudah mendatangi BPK begitu Pak ya. Lalu kemudian justru dikritisi sendiri oleh anggota Komisi 3 yang lain dari fraksi Partai Nasdem tepatnya mengatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh Komisi 3 ini sangat politis begitu Pak. Tanggapan dari Pak Nasir seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin menyapa saudara saya di studio ya, Ya. Mas Refli Harun, Pak Abraham. Ya, mudah-mudahan saya tidak menjadi juru bicara BPK dan Mas Refli juga tidak menjadi juru bicara pemerintah DKI. Ya. Silakan Pak. Pak Nasir. Iya, jadi sebenarnya kalau dikatakan langkah Komisi 3 melakukan rapat konsultasi dengan BPK lebih politis ya tentu nggak bisa dipungkiri karena ini lembaga politik ya. Jadi kemudian kalau ada pihak yang menyebut ini ada muatan politis ya itu sah-sah saja. Tapi kan sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi soal hasil pemeriksaan BPK terhadap sumber waras itu sendiri ya. Jadi kesimpang siuran pemberitaan baik di media massa maupun di media sosial terkait dengan pengadaan tanah atau pengadaan lahan sumber waras itulah yang mendorong kami untuk melakukan rapat konsultasi dengan BPK karena kami lihat suasana sangat memanas ya. Pemerintahan DKI dalam hal ini Gubernur Basuki begitu reaktif menerima hasil pemeriksaan BPK. Di satu sisi ada anggota BPK yang juga merespon ini ya tentu saja kami perlu mengetahui mendapatkan informasi lebih dekat langsung dari sumbernya yaitu para anggota BPK dan tadi dalam rapat konsultasi dengan BPK kami ya mendengar lah ya sejumlah informasi yang mereka berikan kepada kami. Mengapa menjadi begitu penting soal sumber waras ini bagi DPR RI ketika KPK sekarang juga sedang melakukan upaya penyelidikan begitu? Masih berjalan proses hukumnya, bukan mandek laporan dari BPK. Kita tahu bahwa Jakarta ini kan barometer Indonesia. Jadi segala al-ihwal yang ada di Jakarta ini tentu kemudian menjadi isu nasional. Ya, dan tentu juga isu ini bagi Komisi 3 sendiri karena itu terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi sebenarnya sama semua, tidak ada yang penting atau tidak penting. Ya, kasus-kasus hukum yang kemudian itu menimbulkan spektrum yang kalau bisa dikatakan sangat luas, yaitu kan harus menjadi bahagian yang tidak terpisahkan bagi DPR dalam hal ini Komisi 3 DPR RI. Baik, sebelumnya tadi saya kutip dari Bang Refli, memang secara spekulatif sulit untuk dikesampingkan bahwa ini terkait dengan kontestasi menjelang Pilgub DKI 2017. Bagaimana tanggapan Anda? Ya tentu saja memang karena ini dekat dengan dengan pilkada ya di DKI. Tentu saja ini semua kemudian saling terkait ya. Tapi kan tentu penegakan hukum tidak boleh terganggu ya dengan dengan situasi-situasi ini. Ya, penegakan hukum kan harus tetap on the track dia. Tidak melihat bahwa apakah ini ada politisasi atau apapun namanya. Kalau memang terjadi penyimpangan keuangan negara atau katakanlah ada hal-hal yang diduga menjurus ke arah tindak pidana korupsi, maka tentu ini harus didalami oleh aparat penegak hukum. Jadi bukan soal karena Basuki mau maju sebagai cagup DKI lalu kemudian ada partai-partai politik yang merasa gerah dan ingin melumpuhkan Basuki dengan isu sumber waras ini. Saya pikir tidak senaif itu ya. Menurut Anda ini apakah ranah lebih tepat ranahnya DPRD ataukah memang sudah saatnya DPR RI bahkan untuk turun tangan tentang hal ini? Katakanlah fungsi pengawasan tadi, bukankah misalnya kalau memang ada ini kan berawal dari BPK Perwakilan DKI Jakarta yang melakukan pemeriksaan LKPD ya.
Pemprov DKI Jakarta tahun 2014. Dan kemudian di situ ada indikasi kerugian negara sekitar 191 miliar. Dan kemudian di medio Agustus 2015, KPK yang waktu itu dipimpin oleh Taufikur Rahman Ruki meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Dan di medio Desember 2015, KPK berhasil BPK menyelesaikan pemeriksaan itu dan menyerahkan kepada KPK. Jadi di sini ada KPK-nya begitu ya. KPK itu mitra kerjanya Komisi 3 DPR RI. Jadi bukan soal DPRD, ya, bukan DPRD DKI, ini wewenangnya dan lain sebagainya. Karena ini berawal dari inisiatif KPK yang meminta audit investigasi. Dan tentu saja kami perlu mendorong KPK, Komisi 3 perlu mendorong KPK untuk menindaklanjuti ya hasil pemeriksaan atau audit investigasi yang dilakukan oleh BPK itu sendiri begitu loh. Bung Refli, dalam konteks tadi disebutkan bahwa DPR mendorong KPK untuk segera memfollow up ini tepatkah begitu? Karena ada satu pendapat juga, saya kutipkan lagi dari fraksi yang menolak tentang kunjungan ini yang disebut politis tadi dari fraksi Partai Nasdem yang menyebutkan bahwa tidak perlu KPK didorong-dorong, ini sedang berjalan begitu. Ketika nanti KPK memang tidak menindaklanjuti temuan BPK atau sengaja ada yang lain, baru KPK akan dipanggil dan itulah fungsi pengawasan DPR RI. Bagaimana menurut Anda? Iya, dua-duanya kan saya katakan begini. Kalau kita bicara di tataran formalitas, bisa benar semua. Ya, Bang Nasir Jamil bisa benar, pihak Nasdem bisa benar. Ya. Bang Nasir Jamil merasa karena counterpartnya KPK, karena itu dia mendorong KPK. Tapi Nasdem juga tidak salah, karena dia mengatakan, loh, KPK kan sudah bekerja, ngapain didorong-dorong, kecuali kasus ini mangkrak. Ada politisasi di sana, karena itulah fungsi pengawasan DPR berjalan. Nah, tetapi kan kalau kita bicara di atas permukaan, kemudian kita akan kecewa karena tidak menjawab persoalan substantifnya apa. Kenapa misalnya untuk kasus seperti ini responsnya luar biasa kan begitu. Nah, saya secara spekulatif mengatakan ya tentu ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini. Tentu tidak DPR secara keseluruhan ya. Tentu kita tidak bisa menuduh Bang Nasir Jamil ya, mungkin tidak ada urusan bagi Bang Nasir Jamil. Tapi pihak-pihak lain yang melihat bahwa kontestasi politik 2017 sudah dekat, Ahok masih leading ya. Lalu kemudian Ahok kemudian sudah mendeklarasikan menjadi calon perseorangan yang dinilai quote unquote deparpolisasi, ada upaya untuk memperberat calon perseorangan. Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena dirangkai satu demi satu, ya kita tidak bisa mengatakan ini tidak ada unsur politiknya, apalagi ada pihak yang mengadu, mendorong-dorong agar soal sumber waras ini KPK bergerak cepat dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat penjelasan Pak Abraham, kan no case jadinya kan. Soal pembelian sudah jelas. Biasa saja begitu. Iya, semua sertifikat ya Kiai Tapa, PBB ya Kiai Tapa, dan kemudian ini kan soal pembelian menurut saya dengan mekanisme pasar saja sebenarnya. Dan kemudian sudah disepakati kecuali ada satu kecualinya. Kecuali bisa dibuktikan bahwa misalnya Ahok atau pemimpin manapun itu menerima suap, menerima uang. Nah, kalau itu yang terjadi, saya setuju. Siapapun pemimpin yang begitu. Jadi intinya KPK tidak perlu didorong-dorong karena sekarang pun sudah bergerak cepat begitu menurut Anda dalam kasus ini begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi permasalahan seperti apa sih yang ingin dicari oleh Komisi 3 terkait dengan audit BPK ini, dan toh BPK sendiri mengatakan bolanya sekarang ada di KPK. Kita akan meminta penjelasan lebih lanjut juga secara detail bagaimana sebenarnya sumber waras ini dalam hasil audit BPK, ada kerugian negara 191 miliar begitu. Pak Abraham nanti akan bersuara saat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya kembali dulu ke Pak Nasir begitu. Kenapa KPK harus didorong-dorong? KPK tidak perlu didorong-dorong, sekarang sudah bereaksi cukup cepat untuk kasus sumber waras ini begitu, Pak Nasir.
Ya mendorong ini kan tidak maksud artinya menyodok-nyodok KPK. Ya, mendorong itu artinya bagaimana KPK diminta untuk bertanggung jawab secara institusional dengan permintaan mereka kepada BPK terkait dengan audit investigasi itu. KPK itu kan bukan milik pimpinan KPK. KPK itu milik rakyat Indonesia. Siapapun pimpinan KPK itu harus menindaklanjuti kalau memang ditemukan penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Adakah temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti oleh KPK begitu menurut pantauan dari Komisi 3 sehingga perlu meminta laporan dari BPK itu sendiri? Bagaimana, Indra? Adakah indikasi yang dilihat oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan KPK bahwa tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK? Atau sengaja mungkin menutup-nutupi, tidak mempercepat dan lain sebagainya? Ya, kita kan belum sampai kesimpulan seperti itu. Kita melakukan rapat konsultasi dengan BPK itu untuk mendapatkan informasi, mengumpulkan informasi. Ya. Oleh karenanya kami akan menindaklanjuti, ya, misalnya mengundang pihak-pihak terkait yang mengetahui. Ya, misalnya ada ide, ada usulan, kami akan mengundang, misalnya Komisi 3 diminta untuk mengundang pimpinan KPK yang lama, Pak Taufikur Rahmaruki dan lain sebagainya. Yeah. Atas dasar apa ya mereka kemudian meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi soal sumber waras ini. Kan kita perlu mendengar penjelasan mereka. Nah, setelah itu barangkali ketika misalnya dalam masa sidang ini DPR dalam hal ini Komisi 3 menggelar rapat dengan KPK, nah kita mencoba untuk mensounding apa informasi yang kita dapatkan kepada KPK, dan kita kan belum dapat penjelasan secara resmi di DPR dari KPK terkait soal sumber waras ini begitu. Oke, Bang Nasir. Oke, katakanlah akan memanggil sejumlah pihak terkait. Sekarang ini Anda sudah dipertemukan oleh CNN Indonesia begitu dengan Pak Abraham Tejanegara yang terkait dengan sumber waras. Adakah pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Abraham? Ya, tentu saja ini kan seperti seperti pihak yang masing-masing membela diri ya. Jadi kalau Pak Abraham bilang semuanya normal saja, semuanya waras-waras saja, ya, sementara BPK bilang ada yang tidak waras, ya kan? Nah, saya pikir ya tidak pada tempatnya saya kemudian menanyakan Pak Abraham di tempat ini ya. Biarlah nanti aparat penegak hukum yang menjawab keraguan-raguan publik ya, kesimpang siuran seperti ini, karena mereka punya otoritas dan juga punya kewenangan untuk mengungkap sisi-sisi gelap yang diduga dalam pengadaan atau pembelian lahan atau tanah sumber waras ini. Baik, saya ingin ke Pak Abraham sekarang. Dari beberapa yang disampaikan oleh BPK, ada kejanggalan soal dugaan kerugian negara 191 miliar tadi. Bagaimana Anda menjawab ini? Pada waktu itu saya pernah tanyakan patokan kerugian negara itu terjadinya sampai mendapatkan nilai 191 itu bagaimana. Pada waktu itu saya mendapat keterangan bahwa itu kita jual kepada Ciputra, yaitu senilai per meternya ada 15.500.000. Oke. Kita melakukan pengikatan jual beli pada 2013. Tahun 2013. Bulan apa tepatnya, Pak? Tepatnya itu kurang lebih bulan November kalau nggak salah. November 2013. Dengan harga 15. Nah, NJOP-nya itu 12.195.000 per meter persegi. Oke. Ya, nah. Tapi Anda jual di atas harga itu? Kita jual 15.500.000. Oke. Nah, dengan catatan apabila nanti dari pihak Ciputra tidak bisa merubah peruntukannya sampai dengan tanggal 3 Maret 2014, maka jual beli ini menjadi batal. Oke. Nah, ternyata setelah diproses satu waktu itu saya lihat atau teman-teman kita di Sumber Waras lihat di running text Ahok _2 telah membeli rumah sakit Sumber Waras senilai 1,7 T. Nah, pada waktu itu kurang lebih bulan Mei 2014. Ya. Ya. Nah, jadi kita sudah melakukan dulu nih transaksi dengan Ciputra. Kita sama sekali nggak pernah berhubungan dengan Ahok, tidak pernah menawarkan, tidak pernah. Oke. Tetapi karena running text itu berkali-kali di TV, terus besok paginya di semua televisi, masuk juga di koran dan di mana-mana jadi berita luas,
itu mulai mengganggu kita punya operasional. Oke. Kita punya karyawan yang menjadi resah, bertanya-tanya, dokter juga bertanya-tanya, supaya bertanya-tanya. Nah, karena itulah kami coba menanyakan hal ini kepada Pak Ahok pada waktu itu. Nah, kenapa Pak Ahok? Karena di running text jelas-jelas Ahok ;2. Oke. Nah, ketika kami ketemu klarifikasi. Nah, pada klarifikasi itu Pak Ahok menjawab bahwa memang benar pihak Ciputra itu sudah mengajukan berkali-kali sampai 3 kali atau 4 kali gitu kepada beliau untuk merubah Sukasarana Kesehatan dirubah menjadi Sukasarana Rumah Susun atau bagaimana. Dia tegas mengatakan kepada pimpinan kami waktu itu, kita datang rame-rame, Ibu perlu ketahui bahwa itu tidak akan kami rubah. Kami tidak akan izinkan. Dan itu diulang setelah Ibu bertanya lagi. Pokoknya Bu, sampai kita berdua mati di sini tidak akan kita berikan rubah. Karena DKI sangat membutuhkan yang namanya rumah sakit. Nah, di situ dia bilang, Ibu jual untuk apa? Nah, Ibu jual. Itu kalau sampai kita jual, rencananya kita mau bangun rumah sakit yang tanah yang kita sayang. Nah, pada waktu pembicaraan itulah Pak Ahok ngomong begini. Kenapa nggak dijual kepada kami aja? Kalau Ibu mau, Ibu bantu kami, juallah kepada kami. Jadi memang Pemprov DKI yang dalam hal ini Gubernur Ahok yang berinisiatif. Iya, kita nggak pernah menawarkan, Pak. Nggak pernah menawarkan. Nah, di dalam pembicaraan itu Ibu dapat penawaran seperti itu, ya kita bilang, ya coba Pak, nanti penawaran Bapak ini akan kita bicarakan. Nah, di dalam penawaran itu dibilang, kalau Ibu beli, harga nggak bisa macam-macam, Bu. Hanya satu, harga NJOP. NJOP saja, tidak bisa naik dari NJOP. Tidak, dia pokoknya bicara hanya NJOP. Nah, setelah itu kita pulang. Dengan harga berapa waktu itu? Nah, pada waktu itu jujur ngomong kita belum tahu Pak harga NJOP-nya. Jadi belum tahu. Jadi begitu kita pulang, di mobil kita berunding, terus Ibu mengumpulkan semua orang dari yayasan. Akhirnya kesepakatan, setelah kita juga berbicara dengan pihak Pak Ciputra, dari pihak Ciputra mengatakan bersedia, maka jual belinya ya kita batalkan, kita tawarkan kepada Pemda DKI waktu itu. Waktu itu harganya sudah berubah, NJOP. Nah, pada waktu itu baru kita tahu NJOP-nya itu sudah 20.175. Itu 20.755. Itu yang dimaksud BPK bahwa letak kerugian negaranya ketika Ciputra membeli dengan harga 15.500.000 yang ada jual NJOP 12 juta sekian begitu ya per meter persegi, tetapi kemudian dijual 15 juta. Sementara ketika Pemprov DKI 20 juta begitu. Bagaimana penjelasan? Nah, pada waktu itu sempat saya ditanya juga, saya bilang, nah pada waktu itu Pak, kita jual kan sesuai dengan NJOP 2014. Kan nggak mungkin kita jual dengan NJOP 2013. Mungkin malah yayasan yang akan mempidanakan kita mungkin. Nah, itulah yang terjadi kemarin. Bagaimana Pak Nasir Anda mendengar penjelasan dari Pak Abraham Tejanegara ini tentang beberapa poin yang disampaikan dalam hasil audit BPK? Ya, Mas Indra, tadi saya katakan saya tidak ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Abraham. Tapi memang menurut catatan atau kesimpulan yang disampaikan oleh BPK kepada Komisi 3 tadi siang itu, memang sepertinya ada penyimpangan yang sempurna gitu ya. Penyimpangan yang sempurna itu di tahap perencanaan, penganggaran, penyusunan tim, pembelian tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, kemudian juga penetapan lokasi, pembentukan harga dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Jadi ya kita mendengar tadi, dan tentu saja kemudian seperti yang saya katakan tadi, informasi tadi ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan bagi Komisi 3 ketika nanti kami rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bolehkah publik tahu begitu Pak Nasir? Karena kan Komisi 3 juga bekerja atas nama rakyat, atas nama masyarakat kan. Bolehkah publik tahu penyimpangan yang sempurna maksudnya paling tidak indikasinya seperti apa dari yang dimaksud penetapan lokasi tadi? Karena disebutkan tadi sertifikatnya adalah di Jalan Kiai Tapa dengan NJOP yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mungkin boleh kami tahu apakah penetapan lokasinya ini sengaja direkayasakah atau bagaimana untuk bisa muncul kemudian statusnya ada di Jalan Kiai Tapa? Ya sebenarnya kan sama BPK ada ya. Makanya saya katakan di awal tadi, saya tidak berusaha untuk menjadi juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang ingin tahu, saya pikir BPK pasti menyerahkan itu selama memang itu bisa diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi memang informasi yang kita dapat tadi bahwa ada beberapa ketentuan yang dilanggar ya.
dalam soal pembelian tanah di Rumah Sakit Sumber Waras ini. Jadi kesimpulan dari kunjungan ke BPK tadi memang ada penyimpangan yang sempurna dalam kasus ini begitu ya, Bang Nasir ya? Begitu yang mereka sampaikan kepada Komisi 3 dan penyimpangan sempurna itulah yang kemudian mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya 173 miliar. 173 miliar. Baik, artinya akan seperti apa nanti oleh Komisi 3 informasi ini didapat? Benarkah akan dibentuk pansus untuk masalah ini atau kasus ini? Oh enggak, kita nggak akan membentuk pansus ya. Kita tentu saja dalam koridor pengawasan kepada KPK ya. Kita tentu tidak ingin ini kemudian seperti lebih banyak kepentingan politiknya. Kita ingin murni penegakan hukum dan tentu kita percaya dengan pimpinan KPK yang sekarang bahwa mereka akan menindaklanjuti hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPK ini. Baik, bagaimana ketika ada tadi wacana juga menurut Pak Nasir tidak akan sampai ke pansus, tapi tadi dari laporan rekan kami di lapangan bahwa ada memang wacana-wacana yang berkembang di sana. Kalaupun misalnya nanti ada panja atau pansus terkait masalah sumber waras ini, menurut Anda apakah ini sebuah langkah yang tepat sekaligus untuk membongkar, ataukah ini berlebihan atau seperti apa? Ya, menurut saya kalau dilihat spektrum kasusnya kan sederhana, ya. Kalau misalnya dibentuk pansus, menurut saya seperti menembak ke kapal kecil dengan meriam, ya, peluru kendari yang besar. Kan kalau kita lihat ini sederhana sekali, ya. Apakah soal pembelian ini ada 3 aspek tentunya. Pertama aspek teknis administratif, kedua aspek pidana. Dari sisi teknis administratif, kalau dicari-cari mungkin ada saja penyimpangannya, tidak sesuai dengan prosedur, ya. Banyak sekali hal-hal, tetapi apakah tidak sesuai dengan prosedur itu lantas kemudian bermuara pada tindak pidana? Kalau memang ada ya suap misalnya di sana, ya siapa yang menerima suap ya digorok saja. Kalau saya ingin mengatakan bahwa siapapun ya dalam transaksi yang biasa ini sesungguhnya kemudian memanfaatkannya baik dari pihak sumber waras maupun Pemprov DKI menerima uang kickback apapun namanya, ya mereka harus dipidanakan, sederhana. Tetapi yang tidak boleh adalah membawa kasus ini kepada proses-proses politik, karena sekarang menjelang kontestasi 2017. Saya menurut Pak Nasir tadi memang ini lembaga politik, jadi wajar politis. Boleh saja, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kasus ini terlalu sederhana kemudian kalau kita hanya memandangnya dari sisi penegakan hukum saja. Kan mudah sekali. Jadi ada pembelian 700 miliar lebih, tinggal dilihat ya, diikuti uangnya, ada nggak yang lari ke salah satu pihak ya? Sumber waras, lari ke Pemprov DKI, bahkan lari ke Ahok. Nah kalau misalnya Gubernur Ahok terima uang, ya kan, dan kemudian betul-betul menerima uang, yakin digorok juga. Jadi poin saya adalah siapapun pemimpin bersih, siapapun pemimpin yang tegas, yang berani mengambil responsibility terhadap negeri ini yang kacau balau, kita harus dukung. Makanya saya katakan tadi, Bang Nasir Jamil pun kalau lurus, kalau bersih, kalau berintegritas, kita dukung mau jadi presiden sekalipun. Tetapi jangan sampai kemudian ya negeri ini kemudian mengobok-obok ya pemimpin-pemimpin yang kita butuh itu sebenarnya untuk membereskan banyak hal di Republik ini. Kalau soal sumber waras ini, ya soal kecil saja, soal jual beli yang harganya 700-an miliar, tinggal dilihat saja. Iya, tapi gitu. Tapi Mas Indra. Ya, silakan. Mas Indra. Singkat Pak Nasir. Mas Refli, bukan berarti kita mengabaikan yang kecil, tapi kadang-kadang orang sering tersandung dengan hal yang kecil-kecil. Ya. Jarang kita tersandung dengan batu yang besar, tapi orang sering tersandung dengan batu yang kecil. Batu yang kecil begitu ya. Ya saya ingin mengatakan Bang Nasir, yang namanya tersandung itu kalau misalnya Ahok misalnya, jangankan terima misalnya bermiliar-miliar, terima 30 juta, 50 juta saja dan itu korupsi, kita tidak bisa percaya lagi dengan pemimpin seperti itu. Sederhana. Baik. Kita akan lihat karena memang ini tadi sudah disebutkan oleh Bang Nasir. Jangan meremehkannya kecil-kecil, walaupun ada sejumlah pertanyaan apa yang menjadi skala prioritas bagi DPR begitu ya Bang Nasir. Tapi kita akan lanjutkan lagi nanti di lain waktu. Kita akan lihat bagaimana KPK mengusut permasalahan sumber waras ini
versi Pak Abraham tadi sudah jelaskan, versi Pemprov DKI sudah pernah disampaikan, versi BPK juga pernah disampaikan. Kita akan lihat kelanjutan. Bolanya sekarang ada di KPK. Terima kasih Pak Abraham, terima kasih Bang Refli, dan terima kasih juga Pak Nasir Jamil telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News.